Menekuni usaha ternak anis kembang merupakan pilihan menarik, terutama bagi penggemar burung kicauan. Burung ini memiliki daya tarik yang istimewa berkat suara kicauannya yang merdu dengan gaya yang khas. Popularitas anis kembang yang tak pernah surut membuat permintaan terhadap burung ini stabil, baik untuk anakan, trotolan, maupun burung dewasa. Bahkan, harga anis kembang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun menjanjikan, menjalankan usaha beternak anis kembang memerlukan kesabaran dan keterampilan. Tantangan seperti penjodohan yang sulit, perawatan kandang, serta pola makan yang harus terjaga menjadi bagian yang harus diatasi dengan baik. Namun, melalui pemahaman yang mendalam dan pengalaman, tantangan-tantangan ini dapat dilalui. Tantangan dalam beternak anis kembang. Salah satu kendala utama dalam beternak anis kembang adalah sifat burung ini yang sensitif dan cenderung teritorial. Proses penjodohan menjadi fase yang paling rumit, karena burung jantan dan betina yang terlihat cocok bisa saja saling menyerang ketika disatukan. Kondisi ini membuat penjodohan memerlukan pendekatan yang teliti dan penuh perhatian. Selain itu, aspek lain seperti kebersihan kandang dan pemberian pakan yang sesuai juga menjadi faktor penting. Lingkungan kandang yang nyaman dan pakan bergizi sangat memengaruhi keberhasilan dalam beternak. Penyakit pada burung, seperti gangguan pernapasan atau pencernaan, juga dapat muncul jika kebersihan kandang atau kualitas makanan tidak terjaga. Cara menjodohkan anis kembang. Agar proses penjodohan berjalan lancar, diperlukan langkah-langkah tertentu yang efektif. Langkah pertama adalah memasukkan burung betina ke dalam kandang penangkaran lebih dulu. Ini bertujuan agar betina dapat mengenali kondisi kandang, seperti lokasi tempat makan, sarang, dan tangkringan. Adaptasi ini membantu betina merasa lebih aman, terutama jika jantan menunjukkan agresivitas. Setelah betina terbiasa dengan kandang, giliran burung jantan diperkenalkan. Burung jantan dimasukkan ke dalam sangkar harian yang kemudian ditempatkan di dalam kandang penangkaran. Proses ini memungkinkan kedua burung saling mengenal tanpa adanya kontak langsung, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Jika setelah beberapa waktu keduanya menunjukkan tanda-tanda kecocokan, burung jantan dilepaskan dari sangkar untuk berinteraksi langsung dengan betina. Namun, langkah ini memerlukan pengawasan ketat selama beberapa hari pertama untuk memastikan mereka tidak saling menyerang. Apabila burung betina membuka mulut seperti meminta makanan dari jantan, itu adalah tanda bahwa keduanya telah berjodoh. Tetapi, jika terjadi perkelahian, pisahkan burung jantan dan jauhkan dari pandangan betina. Setelah beristirahat beberapa waktu, proses penjodohan dapat dicoba lagi. Jika tetap gagal, langkah terbaik adalah mencari pasangan baru untuk masing-masing burung. Beternak anis kembang memang memerlukan dedikasi dan ketelatenan. Proses yang melibatkan penjodohan, pemberian pakan, hingga perawatan kandang harus dilakukan dengan cermat. Namun, semua usaha ini akan terbayar ketika pasangan induk mulai berproduksi dengan baik dan menghasilkan anakan yang sehat. Dengan perawatan yang optimal, usaha beternak anis kembang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga kepuasan bagi para peternaknya. Anis kembang yang dirawat dengan baik akan terus diminati, menjadikan bisnis ini menjadi peluang yang tak lekang oleh waktu. Pola pakan yang tepat. Keberhasilan beternak anis kembang juga sangat dipengaruhi oleh pola pemberian makan yang benar. Pakan harus memenuhi kebutuhan nutrisi pasangan induk, baik saat proses penjodohan, pengeraman, hingga perawatan anak. Pakan utama berupa fur harus selalu tersedia di dalam kandang. Tambahan makanan berupa jangkrik, ulat Hongkong, dan kroto diberikan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi. Sebelum telur menetas, pasangan induk diberi jangkrik dan ulat Hongkong dalam jumlah cukup setiap hari. Ketika anakan mulai menetas, pakan tambahan seperti jangkrik dan kroto menjadi sangat penting. Kroto segar dan jangkrik diberikan secara rutin untuk membantu induk melolo anak-anaknya. Selain itu, penambahan cacing tanah dalam pola makan memberikan manfaat besar. Cacing merupakan sumber protein tinggi yang membantu menjaga stamina burung, melancarkan pencernaan, serta mendukung pertumbuhan anakan. Cacing dapat diberikan 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk pasangan induk yang sedang dijodohkan. Setelah anak menetas, porsinya dapat ditingkatkan menjadi 3 hingga 5 ekor setiap hari. Sebelum diberikan, cacing harus dicuci bersih dan dipotong kecil agar mudah dimakan. Perawatan kandang yang optimal.
Kandang penangkaran memainkan peran penting dalam keberhasilan beternak anis kembang. Kandang harus dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan burung. Kebersihan kandang perlu dijaga secara rutin untuk mencegah berkembangnya penyakit. Selain kebersihan, kandang juga perlu mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup untuk mendukung kesehatan burung. Ventilasi udara harus baik agar sirkulasi udara lancar, sementara tangkringan, tempat makan, bak mandi, dan sarang perlu disediakan agar burung merasa nyaman. Panen anakan dan perawatan lanjutan. Biasanya, anakan anis kembang dapat dipanen pada usia 5 hingga 7 hari. Pada tahap ini, anakan sudah cukup kuat untuk dipisahkan dari induknya dan dirawat secara intensif. Anakan dapat diberi pakan berupa kroto, cacing tanah, dan fur yang telah dilembutkan. Perawatan yang baik pada anakan tidak hanya mendukung pertumbuhan mereka, tetapi juga memastikan kualitas burung yang dihasilkan tetap tinggi. Burung yang dirawat dengan benar cenderung lebih sehat dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.